Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Husbah di channel STMT TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Wali Songo, pelajaran PAI bab ke-10. Diharapkan setelah kalian belajar nanti dapat mengetahui dan mampu menceritakan kisah keteladanan Wali Songo dan meyakini keimanan Wali Songo kepada Allah dan dapat mencontohnya. Kemudian dapat menunjukkan perilaku peduli dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita kupas dulu apa itu pengertian dari wali. Wali artinya pembela atau kekasih. Sedangkan waliullah adalah pembela Allah atau kekasih Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan berjuang untuk menegakkan ajaran agama Allah. Jadi wali Allah adalah tidak memiliki rasa takut karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Wali Songo merupakan simbol penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Keimanan bukan sekedar pengakuan, tetapi keimanan menghasilkan ketakwaan. Mereka senantiasa menjalankan perintah Allah dan sekuat tenaga menjauhi segala larangan Allah. Di Indonesia, waliullah berjuang menyebarkan agama Allah, yaitu ajaran agama Islam. Di Pulau Jawa, wali-wali Allah disebut dengan Wali Songo karena jumlahnya ada 9. Wali Songo menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama Islam dari abad ke-14 sampai ke-16 Masehi yang dikenal sebagai Sunan atau Susuhunan atau junjungan. Para wali mempunyai pengaruh besar dalam pemerintahan pada masa beliau hidup. Siapa saja 9 Wali Songo itu? Iya, betul. Yang pertama kita ulang kembali ya, adalah Sunan Gresik dari Gresik. Yang kedua Sunan Ampel dari Ampel Surabaya. Yang ketiga adalah Sunan Bonang dari Tuban. Yang keempat Sunan Derajat dari Lamongan. Yang kelima Sunan Giri dari Gresik. Yang keenam adalah Sunan Kalijogo dari Demak. Yang ketujuh adalah Sunan Muria dari Kudus. Yang kedelapan adalah Sunan Kudus dari Kudus. Yang kesembilan atau terakhir adalah Sunan Gunung Jati dari Cirebon, Jawa Barat. Dari kelima sunan tersebut berasal dari daerah Jawa Timur dan 3 dari daerah Jawa Tengah, 1 berasal dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Baiklah, kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah Sunan Gresik yang memiliki nama lengkap Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Maghribi. Beliau berada di Jalan Malik Ibrahim, Pulau Sukolilo, Gresik, Jawa Timur. Usaha Sunan Gresik adalah mampu mencetak kader dakwah di Gresik selama 20 tahun. Beliau seorang pelopor penyebaran ajaran agama Islam pertama kali di Pulau Jawa karena berdakwah terus-menerus dan memiliki sifat sabar dan bijaksana. Buktinya, meskipun beliau bukan orang Jawa, tapi beliau sanggup mengatasi keadaan masyarakat dengan metode dakwah yang tepat dan menarik simpati. Beliau berhasil menghilangkan sistem kasta dalam masyarakat. Kemudian metode dakwah yang digunakan adalah dengan bercocok tanam, menyembuhkan orang-orang sakit dengan dedaunan di sekitar, dan membela rakyat yang tertindas. Adalah Sunan Ampel yang memiliki nama lengkap Maulana Rahmatullah. Beliau adalah ayah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Berada di Jalan Mas Mansur, Kelurahan Ampel, Semambir, Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Beliau adalah wali yang terkenal tidak setuju dengan adat istiadat masyarakat Jawa pada masa itu, seperti mengadakan sesaji atau selamatan. Namun beliau menyadari budaya tersebut tidak dapat dihilangkan dengan segera. Beliau memasukkan nilai Islam di dalam budaya tersebut. Beliau melanjutkan cita-cita dan perjuangan Sunan Gresik. Dia adalah Sunan Bonang. Namanya adalah Sunan Maulana Maghribi Ibrahim, putra Sunan Ampel. Berada di Jalan Gajah Mada, Sukolilo, Tuban, Jawa Timur.
Usaha yang dilakukan Sunan Bonang adalah menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menyesuaikan kebudayaan masyarakat Jawa seperti wayang dan musik gamelan. Beliau menciptakan gending Jawa yang memiliki nilai keislaman yang sangat tinggi. Kemudian setiap bait gending tersebut diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadat sehingga gamelan yang mengiringnya disebut dengan sekaten. Yang keempat adalah Sunan Derajat, memiliki nama Maulana Sarifuddin. Beliau berada di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel yang kedua dan merupakan adik dari Sunan Bonang. Beliau dikenal seorang wali yang berjiwa sosial tinggi, sumbangsi terhadap yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit cukup banyak. Karena beliau hidup pada masa keruntuhan Raja Majapahit, ketika rakyat mengalami krisis yang sangat memprihatinkan. Beliau berdakwah menggunakan media kesenian. Di antaranya, pangkur adalah salah satu ciptaannya. Kelima adalah Sunan Giri, yang memiliki nama lengkap adalah Maulana Ainul Yakin atau disebut Raden Paku. Sunan Giri berada di Jalan Sunan Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Usaha yang dilakukannya adalah menyebarkan ajaran agama Islam dengan menitik beratkan pada bidang pendidikan. Beliau mendirikan pesantren Giri dan beliau merupakan salah satu santri dari pesantren Ampel Denta. Beliau menyebarkan ajaran agama Islam sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. 6 adalah Sunan Kalijogo, memiliki nama Maulana Muhammad Syahid atau Lokal Jaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban atau Raden Abdurrahman, juga Raden Said. Berada di Jalan Raden Said, Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Beliau dikenal seorang budayawan juga seniman. Beliau berwawasan luas dan pemikirannya sangat tajam. Beliau adalah wali yang sangat dekat dengan rakyatnya. Beliau juga cendekiawan dan seorang pengusaha. Sunan Kalijogo berdakwah dengan cara berkelana. Sarana dakwah yang digunakan adalah wayang kulit yang menyisipkan alur cerita dengan nilai-nilai Islam. Lagu yang diciptakannya adalah Dandang Gulo. Yang ketujuh adalah Sunan Muria, memiliki nama lengkap Maulana Umar Syahid, berada di Muria, Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria terkenal wali yang pendiam namun tajam fatwanya. Beliau adalah guru tasawuf. Dalam menyebarkan dakwahnya, beliau lebih memfokuskan di daerah-daerah pedesaan. Sunan Muria menyukai seni, terbukti dengan hasil karyanya yang bernama Sinom dan Tembang Kinanti, yang bernada gembira, digunakan untuk menyampaikan ajaran agama, nasihat, dan filsafat hidup. 8 adalah Sunan Kudus. Beliau memiliki nama lengkap Maulana Ja'far Shodiq yang berada di Jalan Menara Kudus, Kota Kudus, Jawa Tengah. Siapa yang pernah ke sini? Ya, ini dekat dengan rumah Ustadzah juga ya. Beliau adalah seorang yang berilmu sangat luas, menguasai banyak ilmu, terutama ilmu agama, tauhid, dan fikih. Beliau adalah seorang hakim tinggi yang dipercaya pada Kesultanan Demak pada waktu itu untuk mengendalikan pemerintahan karena ilmu yang dimilikinya. Kemudian beliau juga membangun masjid di Kudus yang kemudian disebut dengan Masjid Menara Kudus. Yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati, yaitu memiliki nama lengkap Maulana Syarif Hidayatullah. Beralamatkan di Jalan Raya Gunung Jati, Kalisapu, Cirebon, Jawa Barat. Beliau adalah cucu Raja Pajajaran yang lahir di Mekah. Sunan Gunung Jati mendirikan kerajaan Islam pertama kali di Jawa Barat. Meneladani peran Wali Songo dalam penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Setelah belajar bersama, seyogyanya kita memiliki sikap
beriman dan bertakwa kepada Allah seperti yang dicontohkan para wali songo. Kemudian mengajak orang lain untuk selalu berbuat kebaikan. Dapat meniru kepribadian yang ditunjukkan wali songo seperti peduli terhadap sesama, memiliki sikap rendah hati, sabar, pantang menyerah, dan santun terhadap sesama. Tegas, pemberani, dan penuh semangat menegakkan kebenaran. Rajin belajar karena cinta ilmu pengetahuan, gemar menolong teman atau orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, tugas kita, dan kewajiban kita. Tidak mudah marah kepada teman atau orang di sekitar kita. Tidak boleh malas belajar, menghormati orang tua, guru, dan orang lain. Membiasakan bersikap baik kepada orang lain dan orang di sekitar kita. Demikian penjelasan dari Ustazah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih telah menyimak video dari Ustazah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.